Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman semua. Selamat datang di channel YouTube Agus Ari Wibowo. Salam kenal, saya Agus Ari Wibowo, akrab di Sapa Uda Agus. Nah, di video kali ini saya akan sharing tentang bagaimana meningkatkan penghasilan ya menjadi lebih baik ya. Misalnya, kalau hari ini penghasilan Anda 5 juta satu bulan ya, mungkin Anda pengen meningkatkan penghasilan menjadi 10 juta dalam 1 bulan ya, atau mungkin hari ini kalau penghasilannya sudah di atas 10 juta ya, anggaplah mungkin 20 atau 30 juta, Anda pengen jadi 100 juta ya. Nah, untuk meningkatkan penghasilan dari 5 juta ke 10 juta sebulan ya, dari 10 juta atau 20 juta ke 100 juta satu bulan. Nah, saya punya 5 langkahnya, dan 5 langkah ini teman-teman bisa coba, teman-teman bisa praktekkan. Sehingga nanti mudah-mudahan ya penghasilan teman-teman semua bisa meningkat dan menjadi lebih baik ya. Yang pertama adalah ya teman-teman perlu punya goal dulu, target dulu. Pengen penghasilannya meningkatnya di angka berapa? Kalau misalnya hari ini penghasilannya di angka 5 juta ya, saran saya mungkin dibuat target jadi 10 juta dulu sebulan. Ya. Jadi ibaratnya angkat beban, ya angkat sesuai dengan kemampuan. Jadi dengan, ujug-ujug langsung 100 juta gitu ya, atau langsung 50 juta gitu misalnya ya, jadi bertahap. Jadi kalau misalnya hari ini 5 juta, berarti diniatkan ya, ditargetkan menjadi 10 juta dulu sebulan. Nah, dibuat targetnya, itu yang pertama ya. Nah, yang langkah yang kedua adalah teman-teman temukan kira-kira apa alasan kuat ya teman-teman memiliki, target angka penghasilannya segitu. Kenapa? Nah, ini penting banget. Kenapa? Karena alasan ini teman-teman yang akan menggerakkan kita ya. Yang menggerakkan pikiran kita menjadi lebih kreatif, menggerakkan kita untuk berusaha lebih banyak ya, dari biasanya, menggerakkan pikiran kita untuk lebih banyak berpikir gitu ya. Kenapa? Karena alasan. Nah, semakin bagus alasannya, semakin kuat alasannya, bahkan semakin emosional alasannya, maka akan semakin besar juga kemungkinannya teman-teman tergerak untuk mencapainya. Sebagai contoh misalnya ya, saya tanya teman-teman nih, kira-kira besok bisa nggak bangun jam 2 pagi misalnya, ya. Ya mungkin di antara kita menjawab, "Oh bisa," gitu kan, tapi pas jam 2 paginya kelewat gitu ya, nggak kebangun. Kenapa? Karena mungkin alasannya nggak begitu kuat. Tapi kalau misalnya ditambahkan dengan alasan, kira-kira besok bisa nggak bangun jam 2 pagi karena pesawatnya akan terbang jam 2:30 dan jam 2:30 harus ada di bandara misalnya gitu ya. Kalau misalnya telat jadinya, tidak bisa terbang gitu ya dan, tiketnya hangus ya dan karena ini urusan kantor atau pekerjaan, jadi mungkin akan kena denda dan sebagainya. Atau pemotongan gaji misalnya, kira-kira bisa nggak untuk bangun jam 2? Saya yakin ya, pasti akan bisa. Kenapa? Karena ada alasan kuatnya dan alasan kuat tersebut sangat-sangat emosional. Makanya kita berusaha untuk bangun di jam tersebut, ya. Atau saya juga sering nanyain ya ke beberapa teman gitu ya, "Kira-kira kamu bisa nggak ngumpulin uang 30 juta dalam 24 jam ke depan?" Wah gimana tuh, tabungan nggak ada, kalau misalnya tabungan saya ada segitu mah gampang gitu. Ya tapi kondisi tabungan lagi nggak ada segitu, masih jauh nih angkanya. Kira-kira gimana nih gitu, ya. Kalau misalnya alasannya nggak kuat atau bahkan nggak ada alasannya, ya nggak akan mengumpulkannya. Tapi coba bayangkan, saya suruh teman-teman misalnya kumpulkan uang ya 30 juta dalam 24 jam ke depan dan 30 juta itu dibutuhkan untuk pembayaran DP biaya rumah sakit untuk operasi keluarga terdekatnya dan itu harus ada. Kalau misalnya nggak ada, maka operasinya terlambat dan kalau operasinya terlambat maka itu berpotensi untuk membahayakan keselamatan jiwanya. Saya yakin ya Anda akan melakukan apapun ya selama itu halal lah ya, yang halal tidak bertentangan dengan agama, tidak bertentangan dengan hukum negara ya. Dalam 24 jam tuh digeber ya. Gimana nih biar dapat penghasilannya menjadi uangnya kekumpul menjadi 30 juta. Nah, itulah kekuatan dari sebuah alasan. Jadi kalau kita punya goal, kita punya target, kita punya impian, maka penting banget. Untuk apa? Untuk menemukan ya alasan-alasan di
mimpi tersebut. Ya, kadang banyak orang yang dia tidak berhasil atau mungkin dia gagal dalam mencapai impiannya atau goalnya, kenapa? Karena kurang alasannya atau bahkan mungkin karena alasannya nggak emosional. Sehingga itu tidak cukup untuk menggerakkan dirinya untuk mencapai dan mengejar impian tersebut, ya. Nah, itu langkah yang kedua. Langkah yang ketiga adalah ya coba cek ya di pekerjaan teman-teman hari ini. Kira-kira di pekerjaan tersebut ada nggak rekan kerjanya, orang-orang yang sudah bekerja lebih awal seniornya yang mencapai penghasilan di angka yang ditargetkan tersebut? Kalau misalnya ada, ya tinggal ikuti aja langkah mereka gitu ya. Mungkin dia karena rajin dapat bonus akhirnya dia kecapai penghasilan tersebut atau mungkin naik jabatan, mereka karena prestasinya bagus, penghasilan itu tercapai. Berarti tinggal ikuti jejaknya ya, itu yang pertama. Jadi kalau misalnya ada dan, orangnya itu memang berhasil mencapai di angka tersebut ya, maka tinggal diikuti jejaknya. Nah yang, keempat ya, cek di pekerjaannya ya. Nah di pekerjaan teman-teman tersebut ya, kira-kira di profesinya itu bisa nggak dimonetisasi lagi? Ya, jadi satu profesi biasanya kan itu ada suatu sumber penghasilannya gitu ya. Tetapi ketika dimonetisasi lagi dengan value-value yang dimiliki, bisa menghasilkan beberapa sumber penghasilan ya. Sebagai contoh profesi guru misalnya. Profesi guru itu secara umum yang kita tahu ya, sumber penghasilannya itu kan cuma satu ya, gaji ya, gaji pokok gitu ya, atau mungkin ada gaji ke-13 misalnya ya. Nah, sekarang ketika seseorang guru tersebut punya value yang lebih, maka dia bisa menciptakan beberapa sumber penghasilan. Ya, anggaplah misalnya dia guru fisika, ya. Dia dalam, fisika ini dia sangat mencintai pembelajaran fisika. Dia ngajar di sekolah dari jam 8 sampai sore misalnya. Nah, malam-malam sampai di rumah dia nyalain kameranya, dia bikin konten di YouTube ya, dan dia berbagi tentang rumus-rumus fisika yang mudah dimengerti dan mudah dipahami misalnya. Sehingga dia mempunyai channel YouTube khusus yang membahas fisika, ya entah fisika SMP, fisika SMA, dengan pembawaan yang asik, yang mudah dimengerti dan sebagainya. Itu kan berarti nambah penghasilannya, yang awalnya penghasilannya cuma dari guru doang, tambah dari YouTube, ya. Lalu, dari guru juga ya, karena dia sharing di YouTube, maka orang akan melihat dia, "Oh, bapak ini atau ibu ini jago nih fisikanya, kira-kira bisa nggak ya belajar privat?" Gitu ya. Maka si guru ini menulis ya di deskripsi videonya di YouTube, kalau dia juga membuka kelas privat, ya privat baik itu online atau mungkin offline, ya jadi bisa belajar dari mana aja. Tambah nggak penghasilannya? Tambah ya jadi 3. Ya, mengajar di sekolah sebagai guru, dari YouTube, AdSense ya, dan juga dari ngajar privat. Nah, dia masih sangat mencintai fisika ini nih ya, dia masih mau nih penghasilannya nambah. Ya, maka dia, bikin buku saku fisika misalnya, atau buku pembelajaran fisika praktis, atau buku khusus bimbingan olimpiade OSN fisika misalnya. Nambah lagi nggak penghasilannya? Nambah ya, jadi berapa tuh? Jadi 4 ya, dari penghasilan jadi gajinya sebagai guru, dari AdSense YouTube, dari ngajar privat, dari jualan buku. Ya, jadi 4 sumber penghasilan dari satu profesi. Nah, sayangnya banyak mungkin guru-guru di luar sana ya, yang selama ini masih fokus di satu sumber penghasilan saja. Nah, sebenarnya ini bisa dimonetisasi. Nah, teman-teman di langkah keempat ini coba dicek ya di karir atau profesi pekerjaan teman-teman, kira-kira bisa nggak dimonetasi seperti ini? Ya, saya nggak tahu ya pekerjaan Anda apa, ya kira-kira bisa nggak dilebarkan ya, entah itu dimonetisasinya di, apa, dalam bentuk sebagai konten kreator, penulis, atau hal lainnya. Kalau misalnya bisa, maka itu bisa sebagai jalan ya, usaha untuk meningkatkan penghasilan mencapai target yang diimpikan. Tapi kalau misalnya nggak bisa gimana? Nah, masuk nih langkah kelima, yaitu adalah Anda coba kenali value diri Anda yang lainnya, keunggulan diri Anda. Ya, teman-teman coba gali diri teman-teman, apa yang teman-teman itu bisa lakukan, ya. Selain bisa lakukan dan memang dianggap ahli, orang-orang ya setidaknya orang-orang terdekat lah ya 3 sampai 5 orang bilang, "Wah, kamu memang bisa dalam hal itu." Dan yang ketiga, value itu dibutuhkan oleh
banyak orang misalnya, ya, dan orang mau bayar untuk hal tersebut. Sebagai contoh misalnya ya, Anda jago banget potong rambut, ya, tapi Anda pekerjaannya bukan sebagai, tukang rambut misalnya ya, tukang potong rambut gitu ya. Nah, kira-kira ya, Anda jago potong rambut dan orang-orang sekitar juga mengakui bahwa emang potongan rambut Anda itu keren, dan ini kan bisa diuangkan, dijual. Maka ikhtiarnya bisa dengan menjual jasa ini sebagai sampingan, ya. Anda kerja mungkin di jam 8 sampai jam 5 sore, lalu lanjut lagi sore ke malamnya buka nanti, potong rambut panggilan ke rumah misalnya, ya, dan itu harganya biasanya bisa jadi lebih mahal ya daripada yang datang ke, ke tukang cukur ya atau ke salonnya gitu ya. Atau mungkin ya, ini menarik juga ya, ada contoh ya di apa, seseorang gitu ya, dia skill-nya apa? Skill-nya itu ngerebus mie. Iya, dia bisa ngerebus mie dan dia bisa mengulek cabe gitu ya. Maka dia jual ya, mie instan dengan berbagai level kepedasan gitu ya. Dia mungkin jualnya di GoFood ya, atau mungkin jualnya di rumah atau di mana ya. Nah, ini bisa sebagai jalan ya. Untuk apa? Untuk mencapai target penghasilan yang teman-teman harapkan. Jadi coba dicek ya skill-nya apa ya, kemampuannya apa dan itu bisa diuangkan. Atau mungkin skill-skill masa kini yang dibutuhkan seperti desain ya, editing editor video ya. Kalau sekarang udah banyak ya aplikasinya ya, ada Canva, ada CapCut gitu ya dan sebagainya. Nah, teman-teman misalnya bisa ya skill tersebut ya buka freelance, masukin di web penyedia jasa freelance ya seperti Fastwork dan sebagainya, itu bisa menjadi jalan untuk meningkatkan penghasilan ya. Nah, jadi itu kurang lebih ya 5 langkah untuk meningkatkan penghasilan Anda. Ya tinggal nanti teman-teman coba praktekin ya, atau mungkin di antara teman-teman ada punya ide, tambahan gitu ya, boleh ya saling sharing kita di kolom komentar, tulis di kolom komentar, mudah-mudahan dari video ini bisa menjadi ide bagi teman-teman semua untuk menjadikan kehidupannya menjadi lebih baik ya, penghasilannya bertambah ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.